Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Sadaqallahul azim. Dia Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah. Kemudian ditentukan ajal. Ada lagi ajal yang ada pada sisinya, yaitu kematian. Kemudian kamu tentang hal ini masih ragu-ragu. Kaum muslimin, para undangan Allah yang berbahagia, pada video ini kita membahas yaitu hakikat manusia. Dalam surat Al-An'am ayat 2. Dari sinilah kita angkat tema judul Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah. Kemudian ditentukan kematian ajal seseorang. Ada lagi ajal yang ada pada sisinya. Tidak seorang pun yang bisa mengetahuinya, yaitu kematian seseorang, kapan, bila, juga bagaimana keadaan roh seseorang, berapa lamanya dia menunggu sampai datang hari kiamat di alam barzakh. Ini adalah ilmu Allah. Tidak seorang pun yang bisa mengetahui. Apakah yang dikatakan manusia itu? Kapankah dia dinamakan manusia? Itu perbincangan, diskusi orang di mana-mana di perguruan tinggi, seminar-seminar, tidak ada henti-henti dan tidak ada habis-habis berakhir. Apakah yang dikatakan manusia itu sendiri? Orang sudah mulai meneliti, mengkaji, mulai dari Yunani, di zaman Socrates, Plato, Aristoteles. Mereka sudah mengkaji apakah hakikat manusia itu yang sesungguhnya. Sampai pada abad ke-21 ini, tidak henti-henti, tidak habis-habisnya orang membicarakan tentang manusia. Kapankah seseorang itu dinamakan manusia? Bila tidak dinamakan, seseorang itu manusia. Yang dikatakan manusia itu adalah ada perpaduan jasmani dengan roh.
kedua-duanya, roh dan jasmani. Ini tersambungnya di waktu manusia di alam kandungan, di alam rahim. Penyatuan jasmani dengan roh. Terjadilah kehidupan di alam rahim. Tapi tidak seorang pun yang bisa mengetahui kapan tersambungnya roh tersebut. Ya, mula-mula kan jasad manusia di dalam rahim itu beberapa waktu dan bulan mati, kemudian tersambung dengan roh. Jadilah kehidupan, jadilah namanya manusia kan. Kaum muslimin yang berbahagia, para pendengar video yang berbahagia. Dan kapan pula tidak tersambungnya? Itu terjadinya perpisahan roh dengan badan. Itulah tidak bisa lagi dikatakan manusia. Datanglah kematian, datanglah mabuk mati dengan sebenar-benarnya perpisahan manusia dari dunia ini. Dengan perpisahan manusia di dunia ini, itu namanya jenazah atau mayat. Dia tidak bisa dikatakan disebut dia manusia. Dia yang dikatakan manusia adalah perpaduan jasmaniah dengan rohaniah. Ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang sebetulnya roh dengan badan sejalan kan, sejalan dan jasad ya adalah untuk meletakkan roh titipan Allah ke seseorang itu kan, dititipkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jasad yang hidup. Maksudnya kalau jasad-jasad yang tidak sempurna, tidak bisa roh ditiupkan kepada seseorang itu. Untuk itu kita berjalan bertingkat-tingkat di dunia ini, ya, bayi, ya, kemudian anak-anak, remaja, tua, kemudian berakhir dengan mati surah. Wajah sakratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Dan datang mabuk mati dengan sebenar-benarnya. Kamu tidak dapat mengelak lari daripadanya. Tidak bisa dilakukan. Kemudian roh di dunia ini ya berkembang terus dan tidak ada hingga dan tidak ada akhirnya. Itu
yang dikatakan tidak ada hingga ada akhir terminalnya, ya dia bisa menimba-nimba dari panca inderanya berita-berita dari alam semesta melalui panca indera yang 5 ini, ya telinga, mata, penciuman, lidah, lagi hati kan tuh. Dari indera itulah. Kemudian di dunia dan setelah di dunia ya, manusia ia akan mendapat hukuman-hukuman setelah berpisah di dunia ini apabila perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Jadi setelah bercerai badan dengan roh, terjadilah kehidupan baru namanya roh, kehidupan jiwa. Pada manusia mengkaitkan semua aktivitas hidupnya semasa di dunia ini, ya akrab dengan zikir, dengan fikir, dengan Sang Pencipta dekat di dunia ini. Tentu dia satu teman saja lagi di alam barzah dengan Allah Subhanahu wa taala. Roh itu mendapat kesentosaan dan roh itu mendapat ketenangan. Apabila di dunia ini tidak pernah kita mengenal Sang Pencipta kita sedikit pun juanya, nanti di hari kiamat kita tidak akan bertemu selama-lamanya. Ya Allah, sebab tidak ada bibit yang dibawanya dari dunia ini. Tidak mungkin manusia akan mencari bibit atau biju yang baru di kampung akhir. Itu namanya iman. Inilah yang bertingkat-tingkat, yang berbeda satu sama lainnya manusia tentang pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi roh dikembangkan dengan ilmu-ilmu, dengan pengetahuan-pengetahuan, ya tentu tidak ada berakhir. Jangan menuntut ilmu, menambah ilmu, mengembangkan kekayaan batin, roh, akal manusia itu tidak ada habis dan tidak ada akhir. Yang berakhir adalah kehidupan manusia sendiri. Jadi karena manusia terdiri dari dua unsur roh dan unsur jasmani, tentu kedua-duanya diberi makanan dan minuman. Sedangkan makanan badan jasmania tentu terdiri dari di atas tanah kan, manusia diciptakan di tanah, makanya pun buah-buahan kan, seperti beras, padi, dan apalagi misalnya buah apel, bengkuang, mangga, itu adalah makanan jasmania. Jadi sebelum Adam turun ke bumi ini, makanan-makanan ini telah dipersiapkan untuk melanjutkan kehidupan badan
fisik seseorang ini. Jadi diturunkan Adam, dipersiapkan fasilitas terlebih dahulu. Kemudian ya ada makanan yang disantap oleh tubuh manusia ini. Jadi makanan ini bertujuan karena manusia diciptakan oleh Allah untuk pembaktian dan pengabdian adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang berbeda motif makanan orang yang beriman dengan orang tidak percaya kepada Allah. Orang yang beriman semuanya itu adalah untuk mendatangkan ibadah kepada hidupnya, kepada dirinya, dan perbekalan untuk masa depan dan hari akhiratnya itu sendiri. Tentu dimulai dari kehidupan di dunia ini. Kemudian enaknya satu itu di badan, di tubuh, makanan lezat. Ya, saat manusia itu bernafsu, berbadan sehat dan kuat. Kalau pada manusia sudah sakit, sesuatu itu tidak terasa lagi enak. Bukan makanan itu yang tak suka baginya, tidak sakit. Jadi bisa enaknya sesuatu itu di waktu badan manusia dalam keadaan sehat dan kuat, rasa enak. Rugilah manusia apabila dalam perjalanan hidupnya makanan minumannya tidak ditujukan untuk pendekatan diri kepada Allah. Di makan minum ya ada pada hewan-hewan, ada pada tumbuh-tumbuhan, ada pada orang yang tidak beriman. Itulah gagal total hidup mereka. Sekedar makan, sekedar minum. Dan Allah menciptakan manusia adalah untuk kembali dan pulang padanya. Itu yang dikatakan setiap hari kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini terdapat pada manusia. Ya, kematian hewan itu kan tidak perlu kita. Kematian ikan tidak perlu. Tapi manusia karena telah membuat perjanjian yang telah dibuatnya di alam azali dahulu. Kita kan sudah mengadakan perjanjian ya, untuk taat, untuk beribadah, untuk tidak menyalahi janji. Roh manusia sebelum bertaut dengan badan, ya Allah telah mengajukan sebuah pertanyaan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah engkau ini mengaku ini Tuhanmu? Dan semua roh itu menjawab, ya engkau adalah Tuhan kami. Jadi ketaatan, keimanan, kerinduan manusia kepada Allah adalah sudah bakat alaminya, sudah perjanjiannya dahulu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang suatu fakta kenyataan manusia lahir bersih, suci, kemudian ia dekat pada ibu bapaknya, pada saudara-saudaranya, ya
Setelah dewasa besar, dia kecenderungannya sesuai dengan yang seakidah, seagama. Kalau mereka kawin ya tentu seagama gitu. Yang lain kepercayaan tidak ada gitu. Setelah agak kecil ya sunat gitu, sunat rasukan tuh. Inilah pengajaran Islam itu sendiri sampai manusia akan berakhir dari dunia nantinya. Memang kalau sejauh-jauh terbang bangau, dia tetap juga akan kembali ke kandangnya. Selama-lama manusia hidup di dunia ini pasti akan mengembuskan, akan berakhir dari dunia ini. Tapi ada yang mempersiapkan, ada yang tidak mempersiapkan dengan sempurna, ada setengah-setengah mempersiapkan. Dan juga Islam yang terbawa-bawa. Ini satu kerugian yang besar. Untuk itu, manusia rugi. Dalam Al-Quran, kerugian orang yang tidak percaya kepada Allah ini, pertama kerugian di dunia. Kedua, kerugian di waktu berpisah dengan dunia ini atau kematian seseorang itu rugi. Dan kerugian dalam kubur untuk berbangkit dan itu menitih siratal mustaqim. Itulah kerugian orang-orang kafir. Kemudian roh ini akan suci, akan bersih. Ya, itu dibersihkan dengan keimanan, dengan zikir, dengan fikir, dengan menjalankan perintah-perintah agama dengan baik. Sebab manusia dengan mencari jalan kesucian sendiri tak mungkin. Hidupnya hidup diliputi oleh syirik, khurafat, tahyul, bid'ah. Itu tidak mungkin tercapainya kebersihan dan kesucian jiwa batin itu sendiri. Memang kesucian batin itu harus dipertahankan, diperjuangkan dengan amal-amal ibadah yang rutin setiap harinya, seperti salat, mensucikan jiwa dan batin kita ini secara terus-menerus. Bagaimana pula? Ya, itu kita dari dua unsur. Tentu badan harus bersih pula. Ya, badan bersih tentu dengan mandi, dengan pakaian-pakaian yang bersih. Ya, kita dapati dengan yang bersih pula apa yang kita makan dan yang kita minum. Perlah keseimbangan roh manusia, bersih lahir dan bersih batin. Itulah kesucian. Kaum muslimin, saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia. Untuk itu sudah lama menyatu roh dengan badan. Saat-saat tertentu dia akan berangkat. Habis aktivitas roh di jasad manusia. Itu namanya sakratul maut. Wajahat sakratul maut bil haqq. Tengah mampu mati dengan sebenar-benarnya. Zalika ma kunta minhu tahid. Demikianlah kamu lari daripada kematian itu. Tidak bisa. Kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa
pasti merasakan maut, mati, kemudian kepada Allah lah semuanya akan dikembalikan, dihimpun, diminta responsibility dan pertanggungan jawaban dari apa yang dikerjakan oleh manusia itu sendiri, dari yang kecilnya sampai sebesar-besarnya, jadi diminta pertanggungan jawaban. Kaum muslimin yang berbahagia, di setelah lama bergaul, ya tentu kesakitan berpisahnya itu sesuai dengan tingkat kedekatan amal ibadah manusia. Juga kematian seseorang itu ya berpengaruh semasa sehat kuat hidupnya di dunia ini. Kalau orang-orang yang baik-baik, ya muncul pula orang biasa-biasa salat, biasa baca Quran, itulah yang tampil dalam hidupnya. Itu pula sebaliknya, orang-orang yang suka yang jahat, yang berjudi atau sering merampok, mencuri, itu pula lah yang muncul di waktu menghembuskan napas terakhirnya. Memang bisa kita saksikan itu kita melepas jenazah seseorang itu. Alam tak kembang jadi guru. Semua apa yang ada di alam ini kita ambil pelajaran yang berharga. Itu ya sudah lama dia bergaul jasmani dengan rohani. Itu dipisahkan oleh mereka. Ya itu sakit itu ya kewajaran sakit itu kan. Tapi yang jadi masalah setelah roh berpisah dengan badan seseorang itu, debu-debu masih ada di hatinya, dalam hidupnya. Setiap manusia yang lepas dari dunia ini terangkat debu secara total itu kan jarang, sehingga ada dihapus kan, dengan dua anak yang saleh, dengan apa yang dimanfaatkan semasa hidup di dunia, membangun rumah sakit, masjid, jalan-jalan atau tempat-tempat beribadah lainnya, itulah yang melenyapkan, yang mengalir terus kata Nabi Muhammad SAW pada roh yang telah berpisah itu. Untuk itu marilah kita selalu sebelum berangkat berpisah roh dengan badan, ya sempurnakanlah ya taubat kita ini, rapikanlah, jangan lalai, jangan lengah. Ya ayyuhallazina amanu tubu lillahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah, dalam artian taubat yang serius, taubat yang sesungguhnya. Itu marilah kita kembali kepada ayat yang kita bacakan tadinya. Ya Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah, kan, tanah sedang di atas tanah dan tidak masuk ke dalam tanah. Memang sebentar kita mengucapkan Anu sudah berpisah dengan dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang menjadi persoalan oleh kita tidak mempersiapkan diri kita, sekedar mengucap-ucap itu saja. Dan pula orang hidupnya semakin cair, semakin tidak tahu tentang roh kapan berangkatnya dari badan, dari tubuhnya.
hidupnya semakin jahil, semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Summa nauzubillah. Untuk itu, marilah kita kembali ya, yang dikatakan manusia adalah ada satu, karena kedua unsurnya ada unsur jasmani rohani. Kemudian kematian adalah untuk memisahkan, tak bisa dikatakan manusia lagi kata. Ya, hidup kita dalam roh, nanti di hari kiamat disatukan lagi roh dengan badan. Setelah hidup yang sebenarnya, kesenangan yang sepenuhnya dan sehabisnya, yang tidak akan berakhir-akhir. Kaum muslimin yang berbahagia, memang kalau kita perhatikan sudah berapa umur yang telah terpakai di dunia ini, berapa nikmat-nikmat Allah, atau berapa penderitaan di dunia ini. Ada masa-masa sakit, ada masa-masa sehat, ya ada masa-masa kuat di dunia ini. Kalau kita lihat dengan akal yang jernih, tentu sisa umur kita atau kita melihat dunia ini tidak berapa lama lagi. Sudah banyak yang habis dan terpakai. Untuk itu adalah kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya menuju kampung akhirat. Semoga hidup kita ini bermakna di dunia dan bermakna pula di akhirat. Agar bermakna, ya bersihkan badan, bersihkan hati. Ya, itu kita berusaha bekerja sesuai dengan kemampuan nalar manusia itu sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Sekian saja pada video ini. Di lain waktu, lain kesempatan kita sambung lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.